Jadi secara prinsip penghasilan itu setiap kita individu unik ya, Mbak Ola ya. Jadi secara prinsip penghasilan ada orang yang bisa saving per bulan itu 10%, ada yang 5%, ada yang nggak sama sekali. Nah idealnya memang 10% ke atas. Nah kalau saya itu sebenarnya secara pribadi saving rasio saya itu per bulan bisa sampai 20%. Nah kenapa Mbak Ola? Nah simpelnya kita bicara sekarang ini ya, kebutuhan itu kita nggak pernah tahu ya. Jadi saya itu sering kalau isi dompet digital tuh yang dulunya 200.000, sekarang sepertinya 500.000 tuh nggak cukup Mbak Ola. Nah kita bicara 5 tahun yang lalu sebelum ada dompet digital, itu kita kan nggak, pasti kan semuanya lewat ATM atau bayar cash gitu ya. Nah sekarang dengan adanya dompet digital, kita pasti akan memicu diri kita tuh untuk konsumtif. Nah sebenarnya ini nih yang paling harus bisa kita kontrol ya, artinya kita harus bisa punya saving ratio yang baik per bulannya, kemudian kita bisa mengalokasikan kemana produk investasi tersebut. Nah jadi sekarang itu bicara fitur Mbak Ola banyak aset manajemen, kemudian kerjasama dengan mitranya itu bisa yang memakai yang namanya auto debit Mbak Ola. Jadi platform tersebut bisa memotong investasi tadi yang disisihkan ya, katakanlah tadi 10% atau bahkan 15%, itu bisa dilakukan melalui investasi di depan, auto debit. Supaya apa? Supaya kita nggak lupa. Nah, jangan sampai kita investasi, oh kalau ada sisa deh di belakang baru investasikan, yang ada nggak pernah ada tuh sisanya Mbak Ola. Tapi kalau kita alokasikan di depan, itu otomatis kita nganggapnya bahwa kalau kita punya saving ratio 10%, berarti penghasilan saya itu sebenarnya 90% dari penghasilan yang saya terima per bulan. Nah, itu cara-cara langkah yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian pada saat kita memilih instrumen investasi, Mbak Ola, tentunya bisa disarankan memiliki instrumen itu lebih dari satu. Jangan cuma satu. Nah, kenapa? Karena banyak orang ngerasa, loh kita punya investasi sekarang cuma satu, produk tabungan atau deposito aja, atau bahkan emas saja. Nah, kalau kita punya satu hal yang bisa bikin kita membangun portofolio kita melalui proses diversifikasi, tentu saja akan membuat suatu proses yang menarik ya Mbak ya. Yang nggak punya produk, kita tahu dulu, pahami, tahu resikonya, kenal dengan produknya, kemudian kita beli, otomatis kita akan menjadi lebih tertantang. Oh, produk kita lebih dari satu nih, punya 2 bahkan 3. Ada reksadana, mungkin ada saham dan lain sebagainya. Jadi milikilah produk investasi itu lebih dari satu. Tentunya harus tahu tujuan investasinya yang akan disesuaikan.